Perkenalkan, nama saya Monik Prisma Putri dengan NIM A131240189. Video ini saya buat guna memenuhi ujian akhir semester etika dan karakter. Profesi yang saya cita-citakan yaitu jaksa. Jaksa adalah aparat penegak hukum yang memiliki tugas utama dalam bidang penuntutan perkara pidana. Selain itu, jaksa juga menjalankan fungsi penyidikan untuk kasus tertentu. Alasan saya tertarik pada profesi jaksa. Saya tertarik menjadi jaksa karena ingin menjadi bagian dari sistem peradilan yang menegakkan hukum secara adil dan jujur. Saya ingin berkontribusi langsung dalam memberantas kejahatan, penindakan korupsi, dan memastikan bahwa masyarakat mendapat keadilan. Strategi atau upaya untuk mencapai profesi jaksa. Kemampuan akademik. Saya berkomitmen untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum dan fokus pada mata kuliah seperti hukum pidana, hukum acara pidana, dan etika profesi hukum. Saya juga akan mempersiapkan diri mengikuti seleksi CPNS kejaksaan setelah lulus. Penguatan karakter, melatih sikap jujur, tegas, dan adil sejak dini. Menjaga disiplin, integritas pribadi, serta berkomitmen terhadap nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Mengasah kemampuan logika, berpikir kritis, serta berani dalam mengambil keputusan berdasarkan hukum dan hati nurani. Strategi menjadi jaksa yang kompeten dan berintegritas. 1. Mengikuti pelatihan dan pendidikan jaksa untuk meningkatkan kompetensi hukum dan profesionalisme. 2. Menjalankan tugas penuntutan secara objektif, tidak memihak, serta berlandaskan fakta dan hukum. 3. Tidak tergoda oleh tekanan dari pihak manapun dan selalu menjunjung kode etik profesi jaksa. Aktif membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan pelayanan yang adil kepada masyarakat. Sikap dan tindakan jika menemukan indikasi kecurangan adanya praktik korupsi, kolusi, atau nepotisme di lingkungan kerja. Saya akan bersikap tegas, berani melawan segala hal yang menyimpang hukum. Tindakan konkret saya. 1. Melaporkan secara resmi kepada pengawas internal kejaksaan atau lembaga anti korupsi seperti KPK. 2. Menjaga barang bukti agar tidak disalahgunakan. 3. Berpegang pada prinsip bahwa jaksa adalah abdi negara yang tidak boleh tunduk pada tekanan pihak manapun. Memberikan edukasi kepada rekan sejawat dan masyarakat agar bersama-sama menjaga integritas hukum. Inti dari video yang telah saya saksikan yaitu, tayangan tersebut menampilkan seorang pemuda yang membeli seluruh dagangan soto dari seorang ibu penjual. Aksi ini dilakukan tanpa banyak basa-basi, dengan tujuan membantu si ibu agar bisa segera pulang dan tidak menunggu berlama-lama untuk menghabiskan dagangannya. Video ini memperlihatkan aksi nyata kepedulian sosial di tengah kehidupan sehari-hari. Karakter yang dapat dinilai: peduli sosial, empati. Pemuda tersebut menunjukkan rasa empati yang tinggi terhadap ibu penjual. Dermawan, suka menolong. Tindakan memborong dagangan bukan hanya membantu dari sisi ekonomi, tapi juga menunjukkan keikhlasan dalam memberi tanpa pamrih. Kepedulian terhadap usaha kecil. Dengan memborong dagangan ibu tersebut, ia secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk lebih menghargai pedagang kecil. Dampak positif dari tayangan menginspirasi orang lain untuk berbuat baik. Aksi sederhana seperti itu bisa memacu semangat orang lain untuk juga membantu sesama, terutama para pelaku UMKM dan pedagang kecil. Meningkatkan kesadaran sosial. Tayangan seperti ini menyadarkan kita akan pentingnya saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Pendapat saya dari 3 video tersebut atau 3 fenomena tersebut, secara keseluruhan, perilaku yang ditunjukkan dalam ketiga tayangan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia. Bahkan, 3 video atau fenomena itu menunjukkan adanya penyimpangan nilai moral dan budaya yang menjadi identitas bangsa. Fenomena pria selfie di toilet kereta viral dan dikecam. Tidak mencerminkan karakter bangsa, perilaku tersebut melanggar norma kesopanan dan etika bermedia sosial. Dalam budaya Indonesia, tempat umum seperti toilet harus dijaga kesakralannya.
bukan dijadikan tempat mencari perhatian di media sosial. Fenomena 2. Fenomena anak SD menyawer biduan di sekolah. Sangat tidak mencerminkan karakter bangsa. Saweran adalah budaya hiburan dewasa yang tidak layak ditiru untuk anak sekolah. Perilaku ini mencerminkan kegagalan pengawasan dari pihak guru dan orang tua dalam menjaga moralitas anak-anak. Fenomena anak belajar literasi dengan lagu TikTok mencerminkan nilai karakter bangsa dalam hal kreativitas dan adaptasi, namun tetap harus diawasi. Jika digunakan dengan tepat, misalnya lirik diubah atau dikemas secara edukatif. Hal ini bisa menjadi metode inovatif dalam pembelajaran, namun jika tidak diawasi, dapat membuka jalan masuk budaya populer yang tidak sesuai dengan usia anak-anak. Dari ketiga fenomena menunjukkan penurunan nilai karakter bangsa, khususnya dalam hal sopan santun, tanggung jawab, etika, dan moralitas publik. Usulan upaya mengatasi. 1. Pendidikan karakter sejak dini. Guru dan orang tua harus menanamkan nilai-nilai seperti sopan santun, etika bermedia, tanggung jawab, dan empati secara konsisten. 2. Literasi digital dan sosial. Anak-anak dan remaja perlu dibekali pengetahuan tentang cara menggunakan media sosial secara bijak dan sesuai nilai-nilai bangsa. 3. Pengawasan dan kurasi konten. Sekolah dan orang tua harus lebih selektif dalam mengizinkan konten atau hiburan yang dikonsumsi dan ditampilkan oleh anak. 4. Keteladanan dari orang dewasa. Anak-anak belajar dari contoh orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Harus memberikan teladan yang baik dalam bertindak dan berperilaku. 5. Kebijakan sekolah dan komunitas. Lembaga pendidikan harus membuat aturan tegas terkait kegiatan dan konten di sekolah agar sesuai dengan misi pendidikan karakter. Penilaian diri terhadap karakter, kelebihan dan kelemahan. Sebagai seorang mahasiswa, saya menilai diri saya memiliki beberapa karakter yang menjadi kelebihan, antara lain disiplin, bertanggung jawab, dan mudah beradaptasi, serta selalu berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu dan menjaga komitmen terhadap tanggung jawab akademik. Selain itu, saya cukup mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, baik dalam konteks perkuliahan maupun kegiatan sosial. Namun, saya juga menyadari bahwa saya memiliki kelemahan, seperti kurang percaya diri di saat berbicara di depan umum, dan terkadang terlalu perfeksionis yang menyebabkan saya menghabiskan waktu berlebihan pada satu tugas. Hal ini menjadi perhatian saya untuk terus berkembang agar tidak menghambat proses belajar. Sikap dalam menghadapi masalah. Contohnya, salah satu masalah yang pernah saya hadapi adalah ketika saya menjadi koordinator dalam sebuah proyek kegiatan sekolah dan menghadapi anggota tim yang kurang aktif. Situasi ini membuat beban kerja menjadi tidak seimbang dan menghambat jalannya persiapan. Dalam menghadapi masalah tersebut, saya memilih untuk bersikap terbuka dan komunikatif. Saya mengadakan diskusi kelompok kecil untuk mencari tahu kendala apa yang sedang dialami anggota. Kemudian bersama-sama menyusun ulang pembagian tugas yang lebih adil. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membangun rasa saling percaya dan kerjasama dalam tim. Figur keteladanan yang menginspirasi. Figur yang saya jadikan teladan adalah Bapak B.J. Habibie. Beliau merupakan sosok yang luar biasa dalam bidang akademik dengan latar belakang pendidikan teknik di Jerman. Namun juga dikenal memiliki karakter yang kuat, seperti integritas, cinta tanah air, dan rendah hati. Bapak B.J. Habibie mengajarkan saya bahwa kecerdasan harus sejalan dengan nilai-nilai moral dan pengabdian kepada masyarakat. Keteladanan beliau memotivasi saya agar terus belajar, mengembangkan potensi, dan tetap menjaga karakter dalam setiap langkah yang saya ambil, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi yang menuntut kompetensi serta etika yang kuat. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.